Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2921. Keesokan harinya, Li Dong dan yang lainnya naik kendaraan off-road polisi khusus negara pulau dan berangkat ke arah Qingdao. Akibat gempa, banyak jalan rusak dan jalan bergelombang. Meski dibuat khusus untuk kendaraan off-road, tetap saja goyang, membuat orang ingin pusing dan muntah-muntah. Orang muda lebih baik, beberapa orang tua, atau mereka yang mabuk perjalanan parah, muntah-muntah. Untungnya, mereka adalah tim medis, dan sangat mudah untuk mengobati gejala mabuk perjalanan. Li Dong memberi masing-masing anggota tim medis huaxia daun dan membiarkan mereka memasukkannya ke dalam mulut mereka. Setelah jus dingin dituangkan ke perut mereka, perasaan mabuk perjalanan segera hilang. Tim medis Korea secara alami memiliki metode perawatannya sendiri, tetapi bukan itu yang dipedulikan Li Dong. Gempa baru saja berlalu, dan masih banyak gempa susulan, dan banyak jalan yang retak atau hanyut oleh tanah longsor dan aliran puing. Personil Badan Pertahanan Pulau yang bertugas membuka jalan di depan melompat turun dan membangunnya dengan cepat. Ini adalah negara yang tumbuh di gempa bumi, dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam ketahanan gempa. Selain itu, Li Dong juga memperhatikan bahwa di sepanjang jalan, meskipun penduduk pulau yang dia temui sangat sedih, mereka semua tertib dan semuanya teratur. Saya harus mengatakan bahwa dalam hal ini, penduduk pulau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Konvoi dimulai pada pagi hari dan akhirnya tiba di Kojima pada malam hari. Baru pada saat inilah pejabat senior dari negara pulau akhirnya keluar untuk menyambutnya. Taro Ozawa adalah pejabat politik kabinet negara pulau itu dan salah satu dari 3 wakil kepala menteri kabinet. Jabatan ini setara dengan sekretaris jenderal di samping Perdana Menteri. Jika Perdana Menteri tidak dapat menjalankan jabatannya lebih dari 5 hari, ia dapat bertindak sebagai Perdana Menteri. Ini adalah posisi kabinet terpenting di bawah Perdana Menteri negara kepulauan itu. Bab 2922. Taro Ozawa adalah pria paruh baya bertubuh pendek kekar berkacamata dan berpenampilan baik. Setelah penerjemah Xiao Liu memperkenalkan identitas Li Dong, Taro Ozawa melangkah maju dan meraih tangan Li Dong. Dokter Li, Anda dipersilakan untuk memimpin tim medis huaxia untuk datang mendukung. Pemerintah China dan orang-orang pasti akan mengingat momen ini. Petik 2. Kamu terlalu baik, itulah yang harus kita lakukan. Petik 2. Li Dong berjabat tangan dengannya dan berkata sambil tersenyum. Taro Ozawa melirik Li Dong dengan agak tidak terduga. Sejujurnya, dia telah melakukan kontak dengan banyak pejabat Tiongkok. Tidak peduli level apa yang telah mereka capai, mereka akan dengan sengaja menurunkan postur mereka ketika mereka mencapai negara pulau. Bahkan jika kedua belah pihak tidak memiliki bawahan dan kepentingan, mereka akan tetap melakukannya. Mereka terus berteriak untuk memboikot negara pulau, tetapi ketika mereka tiba di negara pulau, mereka merasa lebih rendah. Namun, kepala delegasi huaxia sangat tenang. Itu tidak rendah hati atau sombong, atau kasar, tetapi itu tidak akan pernah membuat orang merasa sayang. Karena gempa besar dan virus yang menakutkan di negara pulau, tidak banyak orang di sini yang memperhatikan identitas Dewa Perang Li Dong. Atau, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Karena itu, Taro Ozawa tidak tahu bahwa berdiri di depannya, selain kepala delegasi huaxia, juga adalah Dewa Perang Timur yang terkenal. Bahkan, kecuali negara pulau, tim medis dari seluruh dunia yang datang ke sini untuk mendukung tidak mengetahui identitas asli Li Dong. Perhatian mereka tertarik oleh virus yang mengerikan itu. Dokter Li Dong, delegasi Tiongkok Anda akan diatur di Camp Nou 409, dan tim medis dari negara lain juga akan tinggal di sana. Petik 2. Taro Ozawa berkata, ketika Anda sudah tenang,
akan ada staf yang akan memperkenalkan Anda pada situasi ini. Oke, terima kasih. Lee Dong mengangguk. Bab 2923. Dia melirik delegasi Korea yang berjalan di belakangnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Permisi, di mana situasi penelitian virus api saat ini? Mendengar pertanyaan ini, Taro Ozawa menatap Lee Dong dengan heran. Hah, kami baru saja menamai virusnya. Saya tidak menyangka dokter. Lee Dong sudah mengetahuinya sebelumnya. Dia tidak menduga Sakurai Lee dan yang lainnya yang naik pesawat akan membocorkan rahasianya, karena Sakurai Lee dan yang lainnya pun tidak mengetahui situasi spesifiknya. Aku mendengarnya, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Petik 2. Lee Dong menggelengkan kepalanya. Mari kita bicara tentang situasi spesifik ketika Anda tenang, kata Taro Ozawa sambil tersenyum. Oke, kalau begitu mari kita duduk dulu. Lee Dong mengangguk. Kemudian, Taro Ozawa menginstruksikan staf untuk menunjukkan jalan kepada Lee Dong dan yang lainnya, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju delegasi Korea di belakangnya. Kamno 409 adalah pangkalan Badan Pertahanan Pulau yang ditempatkan di Kojima untuk melindungi fasilitas nuklir. Fasilitas nuklir Kojima hampir hancur dalam gempa bumi berkekuatan 9 terakhir. Pekerjaan mereka sama sekali tidak mudah, karena menjaga fasilitas nuklir yang setengah hancur 100 kali lebih sulit daripada menjaga fasilitas nuklir yang utuh. Dan itu jutaan kali lebih berbahaya. Tentu saja, Kojima masih memiliki armada besar yang ditempatkan di sana, tetapi tidak mungkin bagi pemerintah negara pulau untuk membiarkan tim medis dari berbagai negara tinggal di armada tersebut. Karena itu adalah daerah terlarang mereka. Bahkan jika mereka menghadapi krisis ras hidup dan mati, mereka tidak mencabut larangan itu dengan mudah. Begitu Lee Dong dan yang lainnya memasuki kamp, mereka langsung merasakan suasana tegang. Para prajurit dijaga ketat, dan para ahli medis dari berbagai negara berjas putih dan bertopeng berjalan dengan cepat. Semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Melihat Lee Dong dan yang lainnya datang, mereka hanya melirik mereka dengan santai, dan segera menoleh untuk melakukan urusan mereka sendiri. Bab 2924. Lee Dong dan yang lainnya ditempatkan di 2 tenda. Setiap tenda bisa menampung 10 orang. Karena tidak ada anggota wanita dari delegasi TCM kali ini, Lee Dong dan yang lainnya ditugaskan sesuka hati. Lee Dong, Datu, pelatih hewan, Tang Yu, Zhou Xing, dan penerjemah Xiao Liu tinggal di satu ruangan. Anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok lainnya, serta orang-orang dari pintu dokter hantu, tinggal di ruangan lain. Di dalam tenda, Lee Dong meletakkan paket, menemukan handuk dari kotak, dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah kembali, dia berkata kepada Tang Yu dan Zhou Xing yang sedang mengepak barang bawaan di tempat tidur. Sepertinya kita perlu mempercepat langkah. Petik 2. Ya, orang Korea jelas lebih tahu dari kita. Petik 2. Zhou Xing mengangguk. Saya tidak tahu apakah itu informasi yang dilaporkan oleh pemerintah negara pulau atau informasi yang diberikan kepada mereka oleh tim medis lain. Petik 2. Sepertinya kita tidak terlalu populer. Apakah kamu belum siap secara mental? Lee Dong bertanya dengan ringan. Sejujurnya, aku keluar denganmu. Aku sama sekali tidak terkejut ketika ini terjadi. Petik 2. Zhou Xing menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin melihatmu, ayo kita bertarung sendirian. Petik 2. Bukannya kami belum pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi beberapa bahan limbah lagi datang, tetapi itu menjadi beban bagi kami. Petik 2. Zhou Xing adalah tuan muda dari sekte dokter hantu, yang telah dikalahkan oleh Lee Dong sebelumnya. Tapi karena saya mengikuti Lee Dong, saya secara bertahap diyakinkan oleh Lee Dong. Sekarang dia dan Tang Yu adalah pengikut paling setia Lee Dong. Itu benar, tapi mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang kita kenal dan dapatkan informasi dari mereka. Kata Lee Dong. Jernih. Petik 2. Zhou Xing mengangguk.
Dia menyukai gaya pragmatis Li Dong yang tak tahu malu. Ayo pergi dan bertanya pada seseorang. Yang terbaik adalah menghubungi pasien sesegera mungkin, kata Li Dong. Dia tidak ingin membuang waktu. Bab 2925. Selama masalah ini diselesaikan lebih awal, dia akan dapat kembali menemani Lin Yurou sesegera mungkin. Tunggu sebentar, aku akan pergi juga, aku akan mencuci mukaku dulu. Petik 2. Tang Yu melompat dari tempat tidur. Setelah duduk di mobil seharian, wajahku penuh debu dan lumpur. Citranya terlalu buruk, dan itu akan mempermalukan negara kita. Petik 2. Setelah mencuci muka, Li Dong membawa Xiao Liu, penerjemah, dan kepala besar, dan pelatih hewan mengikuti, dan sekelompok 6 orang berjalan keluar dari kamp. Kemudian, di bawah kepemimpinan seorang anggota staf, Li Dong dan yang lainnya datang ke area pasien yang terinfeksi. Daerah yang terinfeksi dibangun dari deretan rumah timah independen. Ada penjaga berat di pintu gerbang. Jelas, sebelum penawarnya dikembangkan dan virusnya terkendali, pasien di dalamnya tidak mungkin dilepaskan. Staf memperkenalkan identitas Li Dong dan yang lainnya kepada tentara yang menjaga, dan setelah memeriksa dokumen mereka, mereka diizinkan masuk. Ada total 26 rumah timah di baris ini. Setiap pintu dijaga. Li Dong diam-diam terkejut. Jika ada orang di rumah ini yang terinfeksi virus api, maka situasinya memang sangat serius. Banyak sekali orang terinfeksi yang sudah ditemukan, lalu bagaimana dengan yang belum ditemukan? Ada berapa banyak? Bolehkah saya masuk dan melihat-lihat? Li Dong bertanya kepada staf. Penerjemah Xiao Liu menerjemahkan kata-kata Li Dong tepat waktu. Staf itu mengangguk, tentu saja. Setelah selesai berbicara, staf membawa Li Dong dan yang lainnya menuju sebuah rumah timah. Staf mengucapkan beberapa patah kata kepada prajurit yang menjaga gerbang. Prajurit itu mengangguk, berjalan dan membuka gerbang besi pertama. Ada pakaian antivirus di dalam, Anda sebaiknya memakai pakaian antivirus untuk masuk, tetapi hanya ada 4 set pakaian antivirus, mungkin tidak ada cara untuk membiarkan semua orang masuk. Terima kasih. Petik 2. Li Dong mengangguk, lalu berkata kepada Datu dan yang lainnya. Kamu tunggu di luar, aku, Xiao Liu dan Tang Yu masuk. Oke. Mereka mengangguk. Bab 2926. Segera setelah itu, Li Dong dan yang lainnya mendisinfeksi seluruh tubuh di ruang sterilisasi, dan kemudian mengenakan pakaian pelindung putih. Semua orang memakai masker gas, dan kemudian mereka berjalan masuk dengan percaya diri. Setelah berjalan belasan langkah, dia membuka pintu besi lagi, dan dia melihat pasien terbaring di kamar. Di ruangan ini, ada total 2 pasien yang terinfeksi virus api. Seorang pria parubaya, dan seorang wanita muda yang terlihat cukup baik. Mereka berbaring lemas di sana, seolah-olah semua kekuatan mereka telah terkuras. Ketika mereka melihat Li Dong dan yang lainnya masuk, mereka hanya mengangkat kelopak mata mereka, dan kemudian dengan cepat menutup mata mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka cekung, seperti penderita malnutrisi kronis atau pecandu narkoba. Li Dong berjalan ke arah pria paruhbaya itu, melepas sarung tangan, lalu menggenggam pergelangan tangan pria paruhbaya itu dan memberinya denyut nadi. Melihat ini, Tang Yu mengikuti dan melepas sarung tangannya untuk membantu wanita muda itu merasakan denyut nadinya. Li Dong merasa denyut nadi pria paruhbaya ini sangat lemah. Di bawah siksaan virus, dia tidak memiliki kehidupan. Disfungsi kardiopulmonari, hubungan antara organ-organ internal bahkan lebih intermiten. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka akan mati kapan saja. Li Dong melepaskan pergelangan tangannya, siap merekam apa yang dia deteksi. Pada saat ini, di pihak Tang Yu, sesuatu terjadi. Saya melihat bahwa wanita muda yang mengantuk Tang Yu merasakan denyut nadi tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Dia meraih pergelangan tangan Tang Yu dan meneriakkan sesuatu yang serak. Wajahnya seram, seperti orang gila. Tang Yu terkejut dan ingin membebaskan diri. Namun,
Lengan bajunya dipegang erat oleh wanita itu, dan tidak peduli bagaimana dia menariknya, dia tidak bisa melepaskannya. Melihat ini, wajah Li Dong berubah. Dia bergegas mendekat dan menariknya 2 kali, tapi dia juga tidak bisa menariknya. Dalam keputusasaan, Li Dong hanya bisa menyayat lehernya dengan pisau. Wanita itu memutar matanya dan jatuh dengan lembut. "Apakah kamu baik-baik saja?" Li Dong bertanya pada Tang Yu. Bab 2927. Tidak apa-apa. Tang Yu menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Dari mana wanita ini mendapatkan begitu banyak kekuatan? Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh leher wanita itu, tetapi hasil yang dia dapatkan membuat wajahnya berubah drastis. "Ada apa?" tanya Li Dong. "Dia meninggal." Tang Yu tampak tak percaya. "Apa?" Ekspresi Li Dong juga berubah. Dia juga mengulurkan tangan untuk mencobanya, dan menemukan bahwa wanita itu benar-benar mati dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Sekarang, masalah. Hati Li Dong mulai tenggelam. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak padam, hal-hal buruk melakukan perjalanan ribuan mil. Hanya dalam 10 menit, berita bahwa Li Dong secara tidak sengaja membunuh pasien yang terinfeksi menyebar ke seluruh kamp. Tidak mungkin, semua orang berkumpul di kamp yang sama, dan setiap anggota tim medis mengawasi lusinan pasien yang terinfeksi. Tidak mungkin menyembunyikan mereka dari terjadinya hal seperti itu. Apa? Kepala delegasi TCM Huaxia membunuh seseorang. Ya Tuhan, apakah ini benar? Saya mendengar bahwa itu adalah pasien yang terinfeksi yang terbunuh. Pasien itu menangkap seorang anggota delegasi Huaxia TCM, dan dia bergegas dan memotong leher pasien. Petik 2. Tes-tes, ini benar-benar biadab, bukankah ini terlalu kejam? Untuk sementara waktu, banyak anggota tim medis menyalahkan Li Dong dan delegasi pengobatan Tiongkok. Pada saat ini, di ruang konferensi yang sederhana, orang-orang dari berbagai delegasi berkumpul di ruang konferensi ini. Tidak ada yang berbicara, dan mata semua orang tertuju pada Li Dong. Orang yang memimpin pertemuan ini adalah Taro Ozawa. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Dong, sangat marah di dalam hatinya. Awalnya, pemerintah negara pulau tidak mengundang tim medis Huaxia. Tetapi kemudian tim medis barat yang mereka undang tidak dapat mengatasi virus tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk mengundang Huaxia dan Korea Selatan untuk mencoba pengobatan tradisional. Tanpa diduga, delegasi Huaxia baru saja tiba di hari pertama, dan itu menyebabkan bencana besar. Bab 2928. Taro Ozawa ragu-ragu dalam hatinya, apakah orang-orang Tionghoa ini di sini untuk membantu, atau membuat masalah? Ini benar-benar sakit kepala. Mata Taro Ozawa mengamati penonton. Pada akhirnya, itu jatuh pada Li Dong dan berkata dengan suara yang dalam. "Dokter, Li Dong, tolong jelaskan kepada semua orang penyebab kematian pasien." Setelah mendengarkan kata-kata penerjemah Xiao Liu, Li Dong berdiri dari kursi. Ini bukan untuk menyenangkan orang-orang ini di sini, tetapi rasa hormatnya terhadap orang mati. Seperti ini. Petik 2. Li Dong berkata dengan keras, "Saya pergi bersama dokter Tang Yu untuk mengunjungi pasien yang terinfeksi." Petik 2. Dengan bantuan staf, kami masuk ke kamar almarhum. Saya bertugas memeriksa pasien lain, sedangkan dokter Tang Yu bertugas memeriksa jenazah almarhum. Petik 2. Ketika dokter Tang Yu sedang membantu pasien untuk mengukur denyut nadi, pasien tiba-tiba duduk, meraih pakaian dokter Tang Yu, dan meneriakinya. Petik 2. Kami tidak mengerti bahasa pulau, dan kami tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, ekspresi pasien saat itu sangat mengerikan, dan sepertinya kewarasannya telah berubah menjadi kegilaan. Petik 2. Dokter Tang Yu ingin melepaskan tangannya, tapi aku tidak menyangka dia akan menggenggamnya terlalu erat. Aku naik untuk membantu dan menariknya, tapi tidak berhasil. Jadi, saya berpikir untuk menenangkan pasien terlebih dahulu,
jadi saya memotong bagian belakang lehernya dengan telapak tangan saya. Petik 2. Saya pikir dia hanya koma, dan ketika kami memeriksanya, kami menemukan bahwa dia telah berhenti bernapas. Suara Lidong jelas dan tenang di permukaan, tanpa rasa takut dan bersalah sedikit pun. Kemudian, kami memanggil penjaga di luar, dan inilah yang terjadi. Setelah mendengarkan terjemahannya, Taro Ozawa mengangguk. Dia memberitahu staf di sebelahnya. Pergi, ekstrak video pengawasan dari ruangan itu dan mainkan. Petik 2. Ya, staf harus hormat. Segera, jendela-jendela di ruangan itu ditutup dengan tirai. Bab 2929. Proyektor mulai menyala, dan video Lidong dan yang lainnya memasuki ruangan yang terinfeksi juga diputar di layar di podium. Di video, tidak hanya gambar, tetapi juga percakapan antara Lidong dan yang lainnya, serta suara pasien yang meneriaki Tang Yu direkam. Setelah menerjemahkan, Lidong menyadari bahwa pasien itu meraih tangan Tang Yu dan berteriak, "Dokter, selamatkan saya, saya tidak ingin mati, Anda harus menyelamatkan saya." Kemudian, Lidong menaruh pisau di lehernya. Ketika pasien jatuh, Tang Yu pergi untuk memeriksa denyut nadinya, dan kemudian Lidong juga pergi untuk memeriksa. Dengan video sebagai bukti, semuanya jelas dalam sekejap. Kebenaran dari masalah ini tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Lidong barusan. Dengan cara ini, banyak orang yang hadir memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Lidong. Setidaknya, orang jujur masih sangat baik. Setelah menonton video, Taro Ozawa meminta orang-orang untuk menarik tirai dan membiarkan cahaya masuk. Semuanya, begitulah adanya. Baru saja, dokter, Lidong tidak berbohong. Petik 2. Taro Ozawa berkata dengan ekspresi serius. Sekarang, apa yang harus kamu katakan? Saya pikir itu adalah pembunuhan. Petik 2. Seorang pria berjanggut berwajah barat berdiri dan berseru. Kami semua dengan jelas melihat bahwa pasien itu sadar sebelum mereka memasuki bangsal. Petik 2. Dia bahkan bisa bangun dari tempat tidur dan berpegangan pada lengan baju Dr. Huaxia. Petik 2. Ini menunjukkan bahwa vitalitas pasien saat itu sangat ulet. Petik 2. Namun, setelah pukulan dokter Lidong ini, dia jatuh dan jatuh selamanya. Petik 2. Dia tidak terbunuh oleh virus api, tetapi dibunuh oleh dokter yang sangat dia harapkan. Petik 2. Ini adalah penghinaan terhadap profesi kami sebagai dokter, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Petik 2. Bab 2930. Dia adalah kepala tim medis Prancis, Anthony. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu berbisik di telinga Lidong. Dia bisa mengenali plat identitas yang disematkan di dada Anthony. Itu tidak mengejutkan sama sekali. Petik 2. Lidong berkata dengan ringan. Seperti yang kita ketahui bersama, negara ini dan China tidak pernah saling berhadapan. Uni Eropa pernah ingin mengusir pengobatan Tiongkok, dan mereka sangat menentangnya. Sekarang delegasi TCM dalam kesulitan, akan aneh jika orang-orang ini tidak berdiri dan mempermalukan diri mereka sendiri. Pada saat ini, seorang pria paruh baya mengenakan kacamata berbingkai hitam dan dasi kupu-kupu di kemeja putih berdiri. Dia menatap Lidong dengan kasihan dan berkata, "Dokter, Lidong adalah dokter yang sangat baik dan dokter yang sangat berdedikasi." Petik 2. Dari video tadi, kita bisa melihat dia dan rekan-rekannya melepas sarung tangan untuk memeriksa tubuh pasien. Petik 2. Namun, itu tidak menutupi kesalahan yang dia buat nanti. Petik 2. Dia adalah dokter yang sangat baik. Dia sudah memeriksa tubuh pasien yang terinfeksi. Harus jelas bahwa tubuh pasien sangat lemah. Petik 2. Saya pikir mereka harus lembut dan meyakinkan daripada memukuli kepala pasien dengan keras. Petik 2. Sekarang, karena kesalahan dokter Lidong, seorang pasien meninggal. Petik 2. Kita semua tahu bahwa apakah pasien terinfeksi atau tidak, dia tetap hidup. Petik 2.
Namun, dia meninggal di bawah serangan dokter. Li Dong. Ini adalah kejahatan pembunuhan. Dokter membunuh, yang membuat orang merasa lebih mengerikan. Dokter ini berasal dari Amerika. Dia pertama kali memuji Li Dong, dan kemudian mengeluarkan peluru yang menyerang Li Dong dari pujian itu. Jika Anda ingin membantah, abaikan pujian sebelumnya. Cara berbicara ini sangat kejam. Bab 2931. Ya, saya juga berpikir bahwa ini adalah malpraktik medis yang sangat buruk, dan pembunuhnya harus dihukum berat. Petik 2. Saya pikir delegasi pengobatan Tiongkok telah kehilangan kualifikasi untuk mempelajari virus api. Tentu saja, saya tidak pernah berpikir mereka memiliki kualifikasi seperti itu. Petik 2. Almarhum adalah warga negara pulau. Saya pikir pemerintah negara pulau akan menyelesaikan masalah ini dengan memuaskan. Petik 2. Namun, jika pemerintah negara pulau ingin menyembunyikan masalah ini, sebagai dokter yang teliti, saya akan menjelaskan masalah ini kepada media. Petik 2. Kepala delegasi dari berbagai tim medis semua mengkritik Li Dong satu demi satu. Mereka semua menolak delegasi pengobatan Tiongkok, memandang Li Dong dan yang lainnya, tanpa menyembunyikan rasa jijik mereka. Dalam hal ini, wajah Li Dong tenang dan tak tergoyahkan. Tang Yu, di sisi lain, mengepalkan tinjunya dengan rasa bersalah di wajahnya. Karena dia, delegasi pengobatan Tiongkok mendapat masalah seperti itu. Ketika dia datang, dia bercanda dengan Zhou Xing bahwa mereka tidak terlalu populer. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sangat tidak populer. Sekarang, mereka telah menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang memanggil mereka. Setiap orang yang berbicara ingin membunuh mereka. Orang-orang dari delegasi Korea, ketika mereka melihat adegan ini, sangat bersemangat sehingga wajah mereka menjadi merah. Terutama wakil kepala delegasi Korea, setelah mendengarkan pidato kepala delegasi lainnya, dia terus mengulurkan tangan untuk mendorong Han Jae-rim. Artinya sangat sederhana, dia ingin membiarkan Han Zailin juga mendapat masalah. Bagaimanapun, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Sekarang berdiri dan tusuk Li Dong dengan pisau, dan Anda bisa membalas penghinaan Li Dong karena mengalahkan pengobatan Korea. Karena, pikir mereka, delegasi Huaxia baru saja tiba di sini dan didorong kembali oleh pemerintah negara pulau. Hal seperti itu pasti akan membuat malu rumah nenek saya. Selama media melaporkan, reputasi delegasi Huaxia akan bau di seluruh dunia. Terlebih lagi, jika pemerintah negara pulau menuduh Li Dong melakukan pembunuhan lagi, memikirkan hal ini, wakil kepala delegasi Korea Selatan gemetar kegirangan. Begitu Li Dong jatuh, musuh terbesar pengobatan Korea mereka akan jatuh. Bab 2932. Akhirnya, Han Zailin berdiri. Aku tidak setuju dengan kalian. Han Zailin melihat sekeliling dan berkata dengan keras dalam bahasa Inggris. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang gempar. Tidak hanya delegasi dari negara lain, bahkan orang-orang dari delegasi kedokteran Korea pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Han Zailin akan mengatakan kalimat seperti itu. Apakah komandan itu gila? Apa yang dia bicarakan? Wakil kepala terus menarik pakaian Han Zailin, mencoba membuatnya mengubah retorikanya. Saya pikir itu kecelakaan. Petik 2. Han Zailin berkata, Dokter, Li Dong ada di sini untuk mengatasi virus api. Petik 2. Dia dan rekan-rekannya mempertaruhkan hidup mereka untuk menghubungi pasien, dan itulah tujuannya. Saya pikir semua orang telah melihat ini. Petik 2. Jadi, dia tidak punya motif untuk membunuh. Petik 2. Juga, kami sangat menyadari bahwa ini bukan kematian pertama dari pasien yang terinfeksi. Petik 2. Kalau aku tidak salah, kasus hari ini seharusnya menjadi kasus ke-8, kan? Mengatakan itu, dia menatap Taro Ozawa, ingin meminta Taro Ozawa menjawab pertanyaan ini. Bagus. Petik 2.
Taro Ozawa tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Ini memang kematian yang ke-8, dan semoga tidak terulang lagi." Petik 2. Kepergian setiap rekan senegaranya membuat kami sangat sedih. Petik 2. Han Zailin mengangguk, melihat sekeliling, dan melanjutkan. Lalu, semua orang melihatnya barusan. Pasien yang terinfeksi meraih lengan Dr. Huaxia dan berteriak padanya. Petik 2. Izinkan saya bertanya, jika Anda berada dalam situasi itu, pilihan apa yang akan Anda buat? Seorang dokter baru saja mengatakan bahwa itu harus dihibur dengan lembut, tetapi apakah ini benar-benar mungkin? Tolong jangan lupa bahwa orang yang meraih lengan Dr. Huaxia adalah orang yang terinfeksi virus api. Petik 2. Bab 2933. Ketika kita memasuki bangsal dan bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, kita harus memakai pakaian pelindung, hanya untuk takut tertular virus. Petik 2. Jadi, pasien menjadi gila dan meraih lengan dokter dan ada peluang bagus untuk menginfeksi dokter. Petik 2. Semua orang menghela nafas dan bertanya pada diri mereka sendiri, apakah itu kamu, haruskah lembut untuk menenangkan, atau haruskah pasien segera ditenangkan? Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam beberapa saat. Baru saja, mereka tidak memikirkannya. Hanya untuk mengutuk Li Dong dan yang lainnya. Karena Han Zailin benar, jika itu mereka mungkin akan memiliki pilihan yang sama dengan Li Dong, dan tidak akan ragu mencari cara untuk menenangkan pasien. Lagi pula, sekali terinfeksi virus api semacam itu hampir buntu. Saudaraku, mengapa dia berbicara untuk kita seperti ini? Apakah dia mengubah emosinya? Zhou Xing berdiri di belakang Li Dong dan berbisik. Li Dong tidak berbicara, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia memandang Han Zailin, yang berdiri di tengah kerumunan, mencoba membebaskannya, sambil berpikir. Sejujurnya, sebelumnya, Li Dong tidak pernah menempatkan Han Zailin di matanya. Karena dia merasa kemampuan medis Han Zailin tidak cukup baik. Menjadi lawannya saja tidak cukup. Dia hanya mengagumi Han Jaerin. Sampai sekarang, dia akhirnya menganggap Han Jaerin sebagai lawannya. Li Dong memahami pikiran Han Zaerin, sama seperti Han Zaerin mengerti mengapa dia melakukan ini. Han Zailin mengabaikan tarikan wakil kepala di sebelahnya, tapi menatap Taro Ozawa dengan mata terbakar. Tuan Ozawa, saya pikir tubuh pasien yang terinfeksi sudah cukup lemah saat itu. Petik 2. Alasan dia meninggal adalah ketika dia duduk. Petik 2. Dalam pengobatan tradisional kami, ada fenomena cahaya kembali, saya pikir Anda seharusnya pernah mendengarnya. Petik 2. Ini seperti lampu minyak yang tiba-tiba menyala dan menghabiskan semua sisa minyak. Petik 2. Hal yang sama berlaku untuk pasien itu. Dia kehabisan kekuatan hidupnya, jadi dia mati. Bab 2934. Han Zailin berkata, melirik penonton, dan melanjutkan. Jadi, mengapa kamu terburu-buru untuk menghukum seorang dokter yang menyerahkan kehidupan yang nyaman di rumah dan mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya? Kalian semua di sini adalah dokter terbaik di dunia. Kita bisa melakukan otopsi pada almarhum terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kematiannya. Petik 2. Hanya dengan cara ini kesimpulan dapat ditarik, bukankah seharusnya begitu? Mendengar ini, Taro Ozawa terdiam lama. Dia bisa mendengarnya. Kepala delegasi Korea Selatan menanyai mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah itu berarti hubungan antara komunitas medis Korea dan kepala delegasi Tiongkok sangat buruk? Mengapa? Mengapa kepala delegasi Korea Selatan bersedia untuk berdiri dan berbicara untuknya? Taro Ozawa tidak mengerti. Ya, saya pikir dokter. Han Zailin benar. Petik 2. Kepala delegasi asing yang memiliki hubungan baik dengan Huaxia berkata dengan lantang. Huaxia saat ini bukan lagi Huaxia seperti beberapa dekade yang lalu. Banyak negara di dunia sekarang ingin memiliki hubungan yang baik dengan China. Oleh karena itu,
ketua kelompok secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Hanya saja dia masih sedikit tidak nyaman, dan dia benar-benar ditangkap oleh Han Zailin Korea. Dengan cara ini, efek menyenangkannya Li Dong sangat melemah. Saya pikir lebih baik untuk mencari tahu masalah ini terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan hukumannya. Ya, jika Anda menghadapinya dengan gegabah, itu adalah pengingkaran terhadap etika profesi dokter dan penghinaan terhadap citra suatu negara. Petik 2. Semua orang di sini adalah seorang dokter. Kami memiliki peralatan paling canggih. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan hasil tes, kan? Ya, hati-hati. Kita tidak bisa salah orang baik. Jika seorang dokter yang tidak bersalah dengan mudah dihukum, siapa yang berani menghubungi pasien yang terinfeksi di masa depan? Setelah Han Zailin berbicara, situasi mulai menjadi terpolarisasi. Kecuali beberapa delegasi nasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang bersikeras mengusulkan untuk menghukum Li Dong, sekelompok orang lain mendukung penyelidikan penyebab kematian almarhum. Bab 2935. Pada saat ini, Li Dong berbicara. Dia berdeham, tampak serius, dan berkata dengan suara yang sangat serius. Saya, Li Dong, sebagai kepala delegasi TCM Huaxia dan sebagai warga negara Tiongkok, meminta Anda untuk menyelidiki masalah ini. Petik 2. Kami dikirim oleh negara untuk menyelesaikan masalah dengan semua orang di sini dan menghilangkan virus api. Petik 2. Baik saya maupun negara saya tidak menerima tuduhan yang tidak dapat dijelaskan dan pengadilan yang tidak adil. Petik 2. Li Dong berkata, matanya beralih ke Taro Ozawa. Jika tidak, saya akan mengumumkan penarikan saya dari operasi ini atas nama delegasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia dan mengumumkan masalah ini kepada dunia. Petik 2. Setelah mendengar terjemahannya, alis Taro Ozawa mengernyit, tetapi segera kembali normal. Dia mengangguk dan berkata, untuk keadilan dan keadilan, untuk kehormatan seorang dokter yang baik dan citra negara yang bersahabat. Petik 2. Saya juga mendukung otopsi orang mati. Begitu Taro Ozawa berbicara, masalah ini diputuskan pada akhirnya. Namun, pertemuan itu tidak berakhir, tetapi memulai otopsi secara langsung. Li Dong dan yang lainnya semua menunggu laporan otopsi. Kam ini menyatukan para ahli medis top dunia dan peralatan paling canggih. Tidak butuh waktu lama untuk laporan inspeksi keluar setelah argumen dari semua pihak. Menurut laporan itu, almarhum kehabisan bahan bakar sebelum menghubungi Li Dong. Dia melihat Tang Yu dan Li Dong, keinginan untuk bertahan hidup, membuatnya membakar seluruh potensi tubuhnya. Itu sebabnya dia bangkit dan meraih lengan Tang Yu dengan kuat. Kemudian, semua orang melakukan analisis gerakan lambat dari video itu. Beberapa orang menemukan bahwa ketika pasien yang terinfeksi meraih pergelangan tangan Tang Yu, matanya mulai mengendur. Artinya, sebelum Li Dong menyerangnya, tanda-tanda kehidupan almarhum sudah menghilang. Penemuan ini cukup kuat, itu setara dengan Li Dong memotong lehernya setelah dia meninggal. Jadi, Taro Ozawa langsung mengumumkan bahwa Li Dong tidak bertanggung jawab atas masalah ini, dan juga meminta maaf kepada Li Dong. Hal ini berakhir di sini. Bab 2936. Setelah kejadian itu, Li Dong pergi dari sini bersama delegasi pengobatan Tiongkok dan kembali ke Kam. Dalam perjalanan, banyak orang mengirimkan berkah kepada Li Dong. Terutama tim medis dari beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan China. Orang-orang ini telah berulang kali mengungkapkan keprihatinan mereka, serta kepercayaan dan persahabatan pribadi mereka dengan Li Dong. Secara alami, Li Dong tidak akan menolak keramahan orang-orang ini. Sejujurnya, tidak ada yang menyukai perasaan sendirian. Jika memungkinkan, Li Dong juga berharap memiliki beberapa teman untuk membantu. Selain itu, pengobatan barat sangat ampuh dalam mempelajari bakteri dan virus. Li Dong juga perlu menggunakan kemampuan mereka dalam hal ini. Ini adalah malapetaka bagi umat manusia,
tetapi saya percaya bahwa dengan dokter yang sangat baik seperti Tuan Lidong, kita akan dapat menyelesaikan virus dengan lancar dan menyelamatkan umat manusia. Petik 2. Kepala delegasi Rusia berkata sambil tersenyum, jika ada yang bisa saya bantu, tolong jangan sopan kepada saya, Tuan Lidong. Anda benar, ini adalah bencana bagi kemanusiaan, dan kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikannya. Petik 2. Lidong berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa pihak lain ingin memiliki hubungan yang baik dengannya, dan Lidong tidak keberatan menunjukkan keramahannya. Pada saat ini, Han Zailin datang dan melewati sisi Lidong. Tuan Han Zailin, Lidong berteriak. Han Zailin berhenti dan berbalik untuk melihat Lidong. Wakil kepala pihak Han Zailin melihat penampilan Lidong Feng yang ceria dan sangat membencinya. Setelah dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Han Zailin dalam bahasa Korea yang tidak dapat dimengerti Lidong, dia pergi dengan marah. Jelas, Han Zailin baru saja berbicara mewakili Lidong, yang membuatnya sangat marah. Lagi pula, sangat sayang untuk melewatkan kesempatan untuk berurusan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Terima kasih, Lidong berkata sambil tersenyum. Aku di sini bukan untuk membantumu. Petik 2. Han Zailin menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, dia juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Namun, dia tidak menyesal berdiri untuk berbicara mewakili Lidong barusan. Bab 2937. Dia tahu apa yang telah dia lakukan, tetapi beberapa orang tidak dapat memahaminya. Aku tahu, kamu untuk pengobatan tradisional. Lidong mengangguk dan berkata. Mendengar ini, Han Zaolin terdiam beberapa saat. Baru saat itulah dia sangat menyadari bahwa orang yang paling mengenalnya adalah musuhnya sendiri. Orang-orang di negara-negara barat itu mengincar Lidong. Sebenarnya mereka juga mengincar obat tradisional yang diwakili oleh Lidong. Apakah itu Lidong atau Han Jaelin? Ada alasan mengapa obat tradisional kembali ke pasar utama di dunia, sehingga lebih banyak orang dapat menggunakan obat tradisional dan percaya pada pengobatan tradisional. Dari titik ini, sebenarnya, Han Jaerim dan Lidong sebenarnya adalah tipe orang yang sama. Mereka semua bekerja keras untuk mempromosikan obat tradisional. Mereka memiliki tujuan yang sama. Tuan Lidong, seperti yang saya katakan, kali ini, saya pasti akan mengalahkan Anda. Petik 2. Han Zailin berkata dengan serius. Tapi aku tidak akan menggunakan cara yang lebih rendah seperti itu. Aku ingin mengalahkanmu secara jujur dalam pengobatan. Petik 2. Aku akan memberimu kesempatan. Petik 2. Lidong mengangguk. Sekarang, kamu adalah lawan yang harus kuanggap serius. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Han Zailin merasa sangat senang ketika mendengar kata-kata Lidong. Ini seperti seorang wanita yang mendengar kata-kata menyentuh dari pria yang dicintainya. Pada saat ini, dia menyadari betapa dia peduli dengan sikap pria ini terhadapnya. Perpisahan dengan Han Zailin, Lidong dan yang lainnya kembali ke kamp. Beberapa menit kemudian, Lidong sedang duduk di tempat tidur memikirkan banyak hal, tetapi dari sudut matanya, dia melihat Tang Yu membuka lengan bajunya dan mengerutkan kening ketika dia melihat goresan baru di lengannya. Melihat ini, ekspresi Lidong berubah. Dia berjalan cepat dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu terluka? Apakah itu tergores oleh pasien yang terinfeksi? Ya, tidak menyadarinya saat itu. Petik 2. Tang Yu mengangguk dengan senyum masam. Karena orang yang menangkapnya adalah pasien yang sakit kritis, dan Tang Yu hanyalah orang biasa, pada saat itu, dia tidak dapat merespons dengan baik dan dia tidak berharap untuk ditangkap. Bab 2938. Saya pikir lebih baik untuk memeriksanya. Petik 2. Zhou Xing juga datang dan berkata dengan cemas. Kami masih belum tahu bagaimana virus ini ditularkan, lebih baik periksa. Jika tubuh dapat menyebar, maka Tang Yu kemungkinan besar terinfeksi virus. Ini bukan lelucon. Maklum,
Obat khusus belum dikembangkan, dan jika terinfeksi virus ini, akan mati. Lupakan saja, bahkan jika kamu terinfeksi, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Petik 2. Tang Yu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja yang terbaik adalah jika Anda tidak terinfeksi, tetapi jika Anda benar-benar terinfeksi, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Petik 2. Setidaknya tidak ada obat untuk virus itu sekarang. Petik 2. Aku akan mengolesinya dengan bubuk obat untukmu, lalu aku akan memberimu akupuntur dengan jarum perak. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Bahkan jika Anda memiliki virus, akupuntur dapat membuat toksin menyebar jauh lebih lambat. Petik 2. Lalu ada saudara Lao. Tang Yu mengangguk. Kemudian, Li Dong mengeluarkan botol kecil dan menuangkan bedak pada luka Tang Yu. Kemudian gunakan jarum perak untuk membantu Tang Yu melakukan akupuntur. Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Jika virus ini benar-benar dapat menginfeksi melalui kuku, itu hanya akan membuktikan bahwa aku terlalu sial. Petik 2. Tang Yu berkata, yang paling kita butuhkan sekarang adalah mempelajari virusnya terlebih dahulu. Petik 2. Apakah itu untukku atau untuk seluruh umat manusia? Petik 2. Tapi, dari mana kita harus mulai? Zhou Xing berkata tanpa daya. Li Dong juga mengangguk. Ini memang masalah yang sulit, dan informasi yang kita miliki terlalu sedikit. Petik 2. Jika kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Petik 2. Dong dong dong. Sebelum Li Dong bisa menyelesaikan kata-katanya, ada ketukan di pintu. Zhou Xing bergegas membuka pintu dan melihat penerjemah delegasi Rusia berdiri di pintu. Bab 2939. Halo. Apakah Tuan Li Dong ada di sana? Tanya penerjemah. Ada apa? Li Dong berjalan mendekat dan bertanya. Penerjemah menyerahkan tumpukan dokumen di tangannya. Pemimpin tim kami mengatakan bahwa Anda baru saja terkena virus api, dan Anda mungkin tidak terlalu akrab dengan hasil penelitian sebelumnya. Petik 2. Jadi kepala kami mengirim saya untuk mengirim materi ini. Dia berkata bahwa dia berharap materi ini akan membawa Anda keberuntungan. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum. Pas mau tidur, ada yang ngirim bantal, bahannya datang terlalu tepat waktu. Materi-materi ini sangat penting bagi kami. Tolong sampaikan kepada kepala Anda untuk saya bahwa saya akan mengingat persahabatannya. Petik 2. Aku akan. Penerjemah selesai dan pergi. Ketika penerjemah pergi, Li Dong dan Zhou Xing saling memandang dan tersenyum, sepertinya situasi kita tidak terlalu buruk. Petik 2. Li Dongzheng ingin kembali dan terus membantu Tang Yu dengan akupuntur, dan kemudian mempelajari informasi virus. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering. Nomor ponsel Li Dong tersedia di seluruh dunia, dan orang-orang di Tiongkok dapat meneleponnya kapan saja. Mengambilnya, Lin Yuro yang menelepon. Li Dong berjalan keluar dan menjawab telepon, istri. Suamiku, apakah kamu sudah sampai di Qingdao sekarang? Lin Yuro bertanya. Mereka melakukan panggilan telepon tadi malam, dan Li Dong melaporkan kepadanya bahwa dia aman. Ya, baru saja tiba. Petik 2. Li Dong berkata, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Kita baik-baik saja. Petik 2. Lin Yuro berkata, ngomong-ngomong, suami, apakah kamu tahu bahwa Sister Waner pergi ke negara pulau? Sangguan Waner telah datang ke negara pulau. Mendengar ini, Li Dong segera mengerutkan kening. Sebelum datang, Sangguan Waner telah menelepon dan menasihatinya untuk tidak pergi ke negara pulau. Namun, setelah Sangguan Waner membujuk Li Dong untuk tidak bergerak, dia berkata dia akan ikut dengan Li Dong, tetapi Li Dong menolak saat itu. Tanpa diduga, gadis itu tidak patuh dan berlari ke tempat yang berbahaya. Bab 2940. Suamiku, negara pulau terlalu berbahaya sekarang. Sister Waner berlari ke sana. Aku sangat mengkhawatirkannya. Petik 2. Lin Yuro berkata, kamu kebetulan ada di sana,
jika mungkin, bisakah kamu membantu merawat Sister Waner? Aku mencoba yang terbaik, Li Dong berkata dengan cemberut. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berharap Sangguan Waner datang ke negara pulau. Bukankah ini omong kosong? Tempat ini baru saja mengalami gempa besar dan virus yang begitu mengerikan pecah. Terlalu berbahaya bagi Sangguan Waner untuk datang ke sini. Jika itu adalah waktu yang biasa, Li Dong bisa melindunginya, tetapi sekarang pada saat ini, Li Dong harus menaklukkan virus, bagaimana dia bisa melindunginya sepanjang waktu. Tapi tidak peduli apa. Karena dia memiliki intuisi yang kuat, Sangguan Waner datang ke negara pulau hanya untuknya. Li Dong tidak bisa mengabaikan kebaikan si cantik. Dan sekarang Lin Yuro telah menelepon dan memintanya untuk menjaga Sangguan Waner. Li Dong tidak bisa mengabaikannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Lin Yuro, Li Dong menutup telepon. Dia melihat ke langit, dan wajahnya sedikit suram. Oh, itu hanya merepotkan. Petik 2. Waktu berlalu, dan 5 hari berlalu dalam sekejap. Selama 5 hari di Tokyo, Sangguan Waner berjalan-jalan di Ginza dengan jeans, kemeja kotak-kotak, dan topi baseball, memanjat menara Tokyo, berjalan di atas Gunung Fuji, dan melihat ke pohon langit. Dia pergi ke banyak atraksi terkenal. Namun, pemandangan ini tidak pernah meninggalkan jejak di hatinya. Dia datang ke sini untuk bepergian, seperti bepergian demi bepergian. Ini seperti adegan ala kadarnya, dan diriku sendiri ala kadarnya. Pada saat ini, di dalam kuil kuno tanpa nama di Tokyo. Awalnya, dia tidak akan datang ke sini. Tetapi setelah dia melihat pengenalan kuil kuno ini di peta, para pengawal mengawalnya dengan sebuah perintah. Di kuil kuno, ada pepohonan hijau dan bunga safflower, lumut, dan tangga batu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.